Selamat sore, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi laporan keuangan koperasi yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Eka Haryani dan teman saya Stefani Ongirwalu dan Fitri Aprilia Kusuma Dewi. Selanjutnya adalah pelaporan keuangan koperasi. Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Di dalam laporan keuangan koperasi dibuat sesuai dengan standar PSAK yang akan membuat informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan dengan daya banding yang tinggi. Dalam pelaporan keuangan koperasi setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan keuangan tahunan yang membuat sekurang-kurangnya yang pertama, perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen-dokumen. Yang kedua, keadaan usaha dan koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Selanjutnya adalah perlakuan khusus akuntansi koperasi. Tujuan menyediakan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. Penyajian informasi laporan keuangan harus memperhatikan ketentuan cak etap yang merupakan informasi kualitatif antara lain. Yang pertama, informasi harus dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, materialitas. Yang keempat, keandalan. Yang kelima, substansi mengungguli bentuk. Yang keenam, pertimbangan sehat. Yang ketujuh, perlengkapan dapat dibandingkan tepat waktu. Yang kedelapan, keseimbangan antar biaya dan manfaat. Selanjutnya saya akan jelaskan bentuk-bentuk laporan keuangan koperasi. Jadi bentuk dan format laporan keuangan koperasi telah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau disebut dengan IAPI dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian revisi 1998 sebagai berikut. Yang pertama, dana neraca, kedua, perhitungan hasil usaha, ketiga, laporan arus kas, keempat, laporan promosi ekonomi anggota, kelima, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Jadi dasar pengukuran yang umum adalah pertama, biaya historis dan nilai wajar. Jadi biaya historis dan nilai wajar itu yang pertama, aset adalah jumlah kas atau biaya. Ada pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Jadi dasar pengukuran yang umum adalah yang pertama, biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang nanti diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadi kewajiban. Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehannya. Untuk nilai wajar sendiri adalah jumlah yang dipakai untuk dipertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan mendalam dalam suatu transaksi dengan wajar. Itu adalah pengukuran unsur-unsur laporan keuangan yang dasar pengukurannya yang umum. Itu ada dua, ada biaya historis dan nilai wajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah dasar akrual. Nah, dalam akuntansi kan ada basis kas sama basis akrual. Nah, di sini kita akan membahas tentang dasar akrual. Nah, apa itu dasar akrual? Dasar akrual atau basis akrual adalah metode akuntansi di mana pengakuan pendapatan adalah saat diterima dan beban adalah
ketika terjadinya. Nah, di sini berarti entitas harus menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar accrual kecuali laporan arus kas. Dalam dasar accrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut. Nah, selanjutnya adalah proses penyusunan laporan keuangan. Oke, setelah tahun buku berjalan, pengurus koperasi wajib menyusun laporan keuangan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya 1. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, serta penjelasan atas dokumen tersebut. Nah, yang kedua adalah keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Di sini, neraca, perhitungan hasil usaha, serta penjelasannya merupakan laporan pokok keuangan koperasi. Nah, laporan keuangan koperasi tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan koperasi yang ada di perusahaan lainnya. Jadi, pokok-pokok seperti akun-akunnya itu masih sama. Ada sedikit perbedaan seperti yang simpanan pokok, simpanan wajib, mungkin seperti itu. Nah, perbedaan utama terletak pada penyajian modal dan perhitungan laba rugi. Proses penyusunan laporan keuangan koperasi dimulai dari proses akuntansi berupa yang pertama adalah pencatatan. Nah, setelah melakukan pencatatan, kemudian penggolongan. Penggolongan di sini adalah penggolongan akun. Nah, yang ketiga, setelah penggolongan yaitu peringkasan. Nah, setelah peringkasan itu pelaporan. Kemudian yang terakhir adalah analisis data keuangan. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.